Selamat sore, perkenalkan nama saya Francisco Situmorang. Di sini saya akan melakukan praktikum dasar-dasar pelindungan tanaman pada acara 4 dan 5. Acara 4, pengenalan pestisida. Tujuan, mengetahui jenis pestisida dan spesifikasinya. Alat yang digunakan, alat tulis, buku, dan kamera. Bahan yang digunakan, herbisida, insektisida, fungisida, dan pestisida hayati. Pestisida adalah bahan atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh pengganggu tanaman, baik yang berupa tumbuhan, serangga, maupun hewan lainnya yang di lingkungan kita. Pertama, herbisida. Contohnya Roundup 486 SL. Seperti gambar berikut. Nama dagang Roundup 486 SL. Bahan aktif isopropilamina glifosat 486 G per L atau setara dengan glifosat 360 G per L. Cara aplikasi, dicampur pada larutan air dengan dosis konsentrasi 2-4 liter per hektar dan disemprotkan pada gulma sasaran. Daya kerja sistemik, yaitu herbisida yang cara kerjanya ditranslokasikan ke seluruh tubuh atau bagian jaringan gulma, mulai dari daun sampai ke perakaran atau sebaliknya, yang membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari untuk membunuh gulma. Daya bunuh 3 kali lebih banyak dan lebih cepat masuk ke dalam gulma, sehingga tahan hujan 1 hingga 2 jam setelah semprot. Formulasi SL atau soluble liquid, yaitu formulasi berbentuk pekatan yang bisa dilarutkan dengan air. Sasaran, gulma daun lebar, rerumputan, dan tekian. Kedua, insektisida. Contohnya Curacron 500 EC. Seperti gambar berikut ini. Nama dagang Curacron 500 EC. Bahan aktif Profenofos 500 G per L. Cara aplikasi, dicampur pada larutan air dengan dosis 0,5 hingga 1 ml per liter air dan disemprot pada tanaman yang terserang hama. Daya kerja kontak, yaitu jenis pestisida yang akan membunuh OPT ketika langsung mengenai tubuh sasaran, dan lambung, yaitu racun yang bekerja apabila tanaman yang telah terkena pestisida ini termakan oleh hama. Daya bunuh, pengendalian hama multifungsi atau mengendalikan hampir semua jenis hama. Formulasi emulsible concentrate atau disingkat EC, yaitu cairan pekat berwarna kuning kecoklatan. Sasaran untuk membasmi hama antara lain kutu daun, ulat gerayak, ulat tanah, lalat buah, jangkrik, penggerek daun, penggerek batang, penggerek buah, dan trips. Yang ketiga, fungisida. Contohnya Agronil 75 WP. Seperti gambar berikut ini. Nama dagang Agronil 75 WP. Bahan aktif Chlorothalonil 75%. Cara aplikasi, dicampur pada larutan air dengan dosis 2 hingga 5 gram per liter air dan dilakukan penyemprotan volume tinggi pada tanaman. Daya kerja kontak, yaitu jenis pestisida yang akan membunuh ketika langsung mengenai tubuh sasaran. Daya bunuh, pengendalian penyakit pada tanaman. Formulasi wettable powder atau WP, yaitu berbentuk tepung yang dapat dibasahi. Sasaran, mengendalikan penyakit bercak daun atau Cercospora, cap sisi, dan penyakit busuk buah atau Colectotrichum capsicum pada tanaman cabai, dan penyakit daun pada kentang atau Phytophthora infestan. Yang keempat, pestisida hayati, contohnya Tricho G. Seperti gambar berikut ini. Nama dagang Tricho G. Bahan aktif Gliocladium sp dan Trichoderma sp. Cara aplikasi, dicampur pada larutan air dengan dosis 1 hingga 2 sendok makan per 10 liter air dan disiram ke tanaman. Dan yang kedua, tanpa air, dengan mencampur pada pupuk dasar, pupuk kocor, atau pemberian serbuk di sekitar akar tanaman. Daya kerja probiotik, yaitu membantu menjaga daya tahan tanaman melawan bakteri jahat. Daya bunuh, mencegah dan mengendalikan tingkat penyerahan penyakit layu, fusarium, busuk akar, busuk umbi, dan busuk pangkal batang. Formulasi granular atau disingkat G, yaitu bentuknya butiran padat dengan ukuran bervariasi. Sasaran mikroorganisme tular tanah. Kesimpulan dari acara 4 ini adalah: 1. Herbisida adalah senyawa kimia yang diaplikasikan pada lahan pertanian untuk mengendalikan gulma yang menyebabkan degradasi hasil produksi. 2. Insektisida adalah zat atau senyawa kimia yang digunakan untuk mematikan atau memberantas serangga atau hama. 4. Fungisida
adalah jenis pestisida yang secara khusus dibuat dan digunakan untuk mengendalikan atau membunuh, menghambat, ataupun mencegah jamur atau cendawan patogen penyebab penyakit. 4. Pestisida hayati adalah pestisida yang dibuat dari bahan-bahan alami atau bahan alam yang bisa terurai oleh alam secara cepat dan mudah. Acara 5. Pengenalan alat semprot. Tujuan mengetahui macam-macam sprayer dan spesifikasinya. Alat yang digunakan knapsack sprayer dan kamera. Cara kerjanya mencari alat knapsack yang ada di sekitar kalian, mengamati dan mendokumentasikan alat tersebut, mendeskripsikan alat sprayer berdasarkan bagian-bagiannya, serta menunjukkan bagian-bagian sprayer dan fungsinya. Sprayer adalah sebuah alat atau mesin yang berfungsi untuk memecah cairan yang disemprotkan menjadi butiran-butiran halus. Biasanya digunakan untuk menyemprotkan cairan pestisida, diperlukan dalam rangka pemberantasan dan pengendalian hama dan penyakit tumbuhan. Dalam penggunaannya terdapat berbagai macam sprayer untuk penyemprotan, diantaranya knapsack sprayer, motor sprayer, dan CDA sprayer elektrik. Berikut adalah bagian-bagian knapsack sprayer seperti gambar berikut. Pertama, nozzle adalah bagian sprayer yang menentukan karakteristik semprotan, yaitu pengeluaran sudut penyemprotan, leher penutupan, pola penyemprotan, dan pola penyebaran yang dihasilkan. 2. Stick nozzle atau gagang pipa berfungsi untuk mempermudah aplikator untuk mengarahkan pipa menuju bagian yang harus disemprot pestisida. Ketiga, tutup tangki berfungsi untuk menutup lubang yang digunakan untuk memasukkan formulasi agar tidak ada kotoran yang masuk. 4. Tali gendong berfungsi untuk mempermudah dalam membawa sprayer. 5. Tangki berfungsi untuk menampung formulasi air dengan herbisida sebelum diaplikasikan ke lapangan. 6. Stik pompa berfungsi untuk pegangan pemompa agar lebih mudah saat menimba tekanan pada tangki agar formulasi herbisida yang keluar lebih kuat. 7. Selang berfungsi untuk menyalurkan formulasi herbisida dari tangki ke pipa dan nozzle penyemprot. Kesimpulan dari acara 5 ini adalah: 1. Kelebihan knapsack sprayer yaitu harga lebih hemat, tangkinya besar, dan penggunaan tidak sulit. Kedua, kekurangan knapsack sprayer yaitu sering terjadi kebocoran dan sulit dibawa ke topografi yang curam atau miring. Sekian dari praktikum acara 4 dan 5 ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.